webinar, ngajak saya ajak yang free juga, nanti paling juga yang ikut ya itu aja. Nanti kita pakai ini aja, pakai Google Meet juga. Mbak? Masih nggak keluar suaraku. Ini seperti keluar kok Mbak. kan? Suara Mbak Wiwin ada? Jelas nggak? Jelas. Kedengeran kok Mbak, kedengeran. Mau diklik iki piye? Coba tes bersuara dulu biar kedengaran. Malam. Wes Mbak. Tes. Oh, nggak bisa. Malam Mbak Win. Iya, di saya suaranya hilang, jadi saya nggak bisa dengar suara sama. Tapi suara saya jelas ya? Jelas Mbak. Petak polin padahal ini petak polin 100 tapi nggak kedengaran. Seperti jadwal yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, malam ini kita meditasi Ho'oponopono. Mungkin sebagian sudah tahu ya apa itu Ho'oponopono. Ho'oponopono itu teknik penyembuhan yang berasal dari Hawaii. Teknik penyembuhan yang berasal dari Hawaii ini berupa afirmasi, tapi bisa kita combine juga dengan meditasi. Fungsinya sih sebenarnya untuk pembersihan diri, inner child juga bisa. Jadi tergantung kita sih mau digunakan untuk apa. Untuk inner child juga bisa, untuk pembersihan diri juga bisa. Jadi saya lebih kita ke diri dulu aja deh. Kita bersihkan diri kita sendiri dulu aja. Kalau untuk yang lain-lain itu buat saya kalau di kita beres, yang lain keluar kita juga pasti beres, seperti yang dilakukan oleh Dr. Helen ketika menerapi bekerja di rumah sakit jiwa tanpa menyentuh pasien bisa sembuh hanya dengan beliau sendiri melakukan Ho'oponopono. Aku nggak bisa ngelihat jamku. Untuk yang lain pernah melakukan meditasi ini apa belum? Saya belum Mbak Win. Ya, jadinya aku yang nggak dengar suara ini. Kita pakai ini aja lah kayaknya, handset.
tes. Tes. Halo? Suara saya keluar nggak? Keluar Mbak Win. Bisa lari-lari ya, heran saya. Lari-lari sendiri apanya? Nah ini hilang lagi suaranya. Coba tes suara. Halo. Ya Mbak, kedengeran Mbak. Halo Mbak Win. Suara Mbak Win kedengeran kok. Settingannya itu loh, dia bisa lari sendiri gitu loh, bisa ganti sendiri kan, heran saya. Oh, udah ganti lagi. Headphone. Jadi nggak kedengeran suaranya. Mbak Anggul anaknya cowok. Tes. Pasang, cewek cowok. Oh, alhamdulillah. Yang pertama cewek. Untuk hari Rabu besok siapa yang mau MC nih? Ada Kak Yasmin tuh Mbak. Mbak Luciana juga ada. Kak Luciani bisa nggak? Mbak Luciana mau nyoba nggak? Temanya apa Mbak? Nanti aku pikirkan. Aku kan jadi mau belajar dari sekarang. Tunggu wangsitnya Belum dapat dateng, apa ilham pangsit? nanti. Oh, oke. Kan ilmunya Bu Mel gitu, tunggu dapat ilham dulu. Ya nggak jauh yang udah kita pelajari di situ lah, di apa di BDML itu lah, nggak lari dari situ kok. Oke. Nggak ada gangguan nih, 2 jam loh. Wow, sama ya, asik. 2 jam. Oh, nggak muncul jam, ini ku ya jamku di sini ya, jadi nggak bisa ngeliat jam aku 20. Jadi 3 menit lagi sambil nunggu. Ya udah kalau nggak ada jam nggak usah lihat jam Mbak. 3 jam juga bablas nggak apa-apa. Ya harus lihat jam lah, kebablasan nanti kalian tuh suka bikin aku bablas bujuku sampai nggak kepenan. Muka ini kalian aja nggak bisa habis. Nggak tahu aja. Pura-pura nggak lihat jam. Iya. Dopenin kalian aja sampai orang rumah nggak dopen dan komplain lah. Oke, ini siapa aja yang udah ini laptop itu kalau diklik tuh keluarnya lama gitu, muter. Minta adik kayaknya. Kapan aku gimana? Ini yang dari grup self terapi semua ya. Mbak Ana Nisa ini yang siapa ya yang di grup tuh namanya? Yang di Surabaya ya Mbak? Nah, Mbak Ana.
Sarah. meditasi. Nanti kita, oh iya Mbak Sarah, Yus mau bilang Sarah lupa. Nanti seperti biasa kita meditasinya pakai Ubuntu Matex ya, untuk membersihkan tubuh kita dulu. Baru dilanjut dengan afirmasi Ho'oponopono untuk ininya. Oke, kita 1 menit lagi. Silakan dipersiapkan air minum, headsetnya biar lebih fokus. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duduklah dengan santai dan nyaman atau berbaring. Silakan cari posisi yang nyaman, tenang. Letakkan sejenak pikiran, istirahatkan tubuh dan pikiran kita. Sebelum kita memulai sesi meditasi, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar kita mendapatkan manfaat dari meditasi yang kita lakukan serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tarik nafas, hembuskan. Bawa tubuh Anda serileks dan senyaman mungkin. Lemaskan wajah Anda. Lemaskan otot leher, otot pundak. Lemaskan ketegangan yang ada di tubuh. Biarkan tubuh Anda beristirahat serileks mungkin, senyaman mungkin. Fokuslah hanya pada nafas dan suara saya. Tarik nafas, hembuskan. Di setiap tarikan nafas, tariklah energi positif ke dalam tubuh Anda. Di setiap hembusan, buanglah energi negatif dari dalam tubuh Anda. Semakin kita menarik dan membuang nafas, tubuh kita semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang. Sekarang saya akan mengirimkan energi melalui hitungan. 1. Rasakan embun netes di atas kepala masuk ke ujung-ujung, merembes masuk, membasahi kepala, membasuh mata, membasuh hidung, membasuh telinga, membasuh mulut, membasuh tenggorokan, bawah turun, membasuh pundak,
membasuh dada, membasuh perut, dan simpan energinya di pusar Anda. 2. Rasakan embun menetes di atas kepala, merembes masuk ke ubun-ubun, membersihkan pikiran-pikiran cemas, membasuh mata, membersihkan rasa yang tidak nyaman. Apabila mata Anda sedang sakit, perintahkan energinya untuk membersihkan, menyehatkan, bawa turun airnya, membasuh hidung, membersihkan segala penyakit yang ada di sana, membasuh telinga, membasuh mulut, bawa turun ke leher. Untuk Anda yang sedang batuk, sedang radang, perintahkan energinya untuk menyembuhkan penyakit Anda. Bawa turun melalui pundak, menghapus kelelahan di pundak Anda, bawa turun ke dada, membasuh segala rasa yang tidak nyaman yang ada di sana. Bawa turun di airnya dan simpan energinya di pusar Anda. 3. Rasakan kembali embun menetes di atas kepala, bawa turun airnya, perintahkan energinya mencari bagian-bagian tubuh Anda yang membutuhkan penyembuhan. Biarkan energinya mengalir ke tempat-tempat yang membutuhkan energi positif. Bawa turun airnya, makin turun, makin turun, makin turun. Kemudian simpan energinya di pusat Anda. 4. Rasakan embun menetes di atas kepala, merembes masuk. Kepala Anda semakin sejuk, semakin nyaman, semakin bersih. Menghapus mata, menghapus hidung, menghapus telinga, menghapus mulut. Biarkan kotoran-kotoran ikut hanyut ke bawah. Perintahkan energinya untuk membersihkan penyakit dan rasa tidak nyaman yang ada di bagian-bagian tubuh Anda. Perintahkan energinya untuk memperbaiki sel-sel yang ada di tubuh Anda. Makin turun, makin turun, makin turun, dan simpan energinya di pusat Anda. 5. Rasakan embun menetes di atas kepala, merembes masuk ke ubun-ubun, membersihkan pikiran-pikiran yang masih mengganggu di sana. Bawa turun airnya, menghapus mata, membersihkan sakit apapun yang tadi kita perhatikan dan membuat memori yang tidak nyaman di penglihatan kita. Bawa turun airnya, menghapus energi negatif yang ada di hidung Anda. Bawa turun airnya ke telinga, ke
mulut, ke tenggorokan, bersihkan rasa sakit, rasa yang tidak nyaman. Perintahkan lagi, makin turun, makin turun, makin turun. Bawa turun airnya dan simpan energinya di pusar Anda. 6. Rasakan kembali embun menetes di atas kepala, semakin turun, semakin turun. Rasakan tubuh Anda semakin segar, semakin nyaman, semakin sehat, semakin bahagia. Bawa turun energinya dan simpan di pusar Anda. 7. Rasakan kembali embun menetes di atas kepala, makin turun, makin segar. Di setiap tetesan tubuh Anda dialiri energi positif. Tubuh Anda semakin sehat, semakin segar, semakin nyaman. Bawa turun airnya dan simpan energinya di pusar Anda. 8. Rasakan embun menetes di atas kepala, merembes masuk ke ubun-ubun, basuh mata, basuh pipi, basuh telinga, basuh mulut. Bawa turun airnya jika masih ada beberapa bagian tubuh Anda yang merasa tidak nyaman. Perintahkan energinya ke sana, menyembuhkan, menyehatkan. Bawa turun energinya dan simpan di pusar Anda. 9. Rasakan embun menetes di atas kepala, makin turun, makin turun, makin turun. Bawa turun airnya, simpan di pusar. 10. Rasakan embun menetes di atas kepala, merembes masuk, menghapus pikiran-pikiran yang tidak nyaman, membasuh mata, membersihkan pandangan kita dari kenangan maupun penglihatan yang tidak nyaman. Mungkin mata Anda saat ini sedang tidak sehat. Perintahkan energinya untuk menyembuhkan, membersihkan. Bawa turun energinya, membasuh pipi, membasuh telinga, membasuh mulut, membasuh tenggorokan, membasuh pundak, membasuh dada. Bersihkan kecemasan, kesedihan, keraguan, atau rasa apapun yang masih ada di dada Anda. Bawa turun airnya, bawa turun energinya, kamu simpan di pusar Anda. Sekarang mulai sebarkan energinya ke seluruh tubuh, ke kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebarkan energinya, perintahkan untuk membersihkan energi negatif yang masih ada di tubuh Anda. Rasakan
tubuh Anda semakin segar, semakin nyaman. Perintahkan energinya untuk menghapus segala sakit yang masih ada, yang masih Anda rasakan. Sebarkan energinya memancar keluar bersama keluarnya penyakit atau apapun yang tidak baik dari tubuh Anda. Rasakan tubuh Anda semakin besar, dipenuhi energi positif, energi yang menyembuhkan, menyehatkan, menguatkan. Sekarang bayangkan Anda sedang duduk di depan kaca, memandang pantulan diri Anda sendiri. Hadirkan sosok diri Anda yang selama ini Anda sembunyikan, sosok Anda yang masih suka marah, masih suka emosi, masih suka sedih. Tampilkan diri Anda yang selama ini Anda tutup-tutupi. Kemudian ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ucapkan berkali-kali sambil memandang kaca itu, sambil memandang diri Anda sendiri. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Tatap pantulan mata Anda. Dan selama ini Anda tidak pernah memperhatikannya. Tataplah mata Anda sendiri kaca. Kemudian ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Jika masih ada rasa yang mengganjal atau rasa tidak nyaman, ucapkan lagi sampai rasanya lega, nyaman. Pandanglah, tataplah diri Anda dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan selama ini Anda tidak pernah memperhatikannya. Anda terlalu sibuk. Saat ini perhatikanlah bayangan Anda sendiri. Dan selama ini Anda merasa tidak penting melihat wajah kita sendiri. Saat inilah kesempatan Anda untuk memandang diri Anda sendiri. Apakah dia sedang tersenyum atau sedih atau menangis atau apapun itu. Ucapkan lagi, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu. Selama ini Anda tidak pernah mengucapkan itu pada diri Anda sendiri. Anda lebih banyak mencintai orang lain, mengasihi orang lain, mencurahkan perasaan Anda pada orang lain.
tapi lupa mencurahkan rasa pada diri Anda sendiri. Menyesal, ucapkan Anda sangat menyesal selama ini Anda tidak pernah memperhatikan diri Anda sendiri. Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk memikirkan hal lain, terlalu sibuk mengasihani orang lain, hanya lupa mengasihani diri sendiri. Ucapkan Anda menyesal tidak pernah memperhatikan diri Anda sendiri. Maafkan aku. Ucapkan maaf pada diri Anda sendiri. Maaf, selama ini aku tidak pernah minta maaf pada diri sendiri. Selama ini kita lebih sering menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa kita. Kita sering menyalahkan, menganggap diri kita sial, menganggap diri kita tidak beruntung. Maafkan aku, maafkan. Terima kasih. Ucapkan terima kasih pada diri Anda sendiri. Terima kasih sudah kuat. Terima kasih bisa berdiri tegar hingga hari ini. Terima kasih sudah menjadi ibu. Terima kasih sudah menjadi istri. Terima kasih sudah menjadi anak. Terima kasih sudah menjadi seorang teman. Terima kasih. Hal yang tidak pernah kita ucapkan pada diri kita sendiri. Ulangilah berkali-kali. Aku mengasihi, aku bisa. Maafkan aku. Terima kasih. Ucapkan pada diri Anda sendiri. Sampai Anda merasa nyaman, merasa tenang, hingga pantulan wajah Anda yang di cermin itu tersenyum. Saya beri Anda waktu beberapa saat untuk bercengkrama dengan diri Anda sendiri. Jika Anda sudah selesai, satukan kedua tangan Anda di depan dada. Biarkan energi menyatu di seluruh tubuh Anda. Ucapkan terima kasih pada Sang Mencipta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih. Untuk semua anugerah-Nya. Tarik nafas, hembuskan, pelan-pelan gerakkan jari jemari tangan Anda, jari jemari kaki Anda dalam hitungan ketiga. Gunakan buka mata Anda. 1, 2, 3. Meditasi telah selesai. Silakan diminum airnya. Kirain 14. Ini hilang lagi ya suaranya kayaknya. Coba Mbak Lucy ngomong, Mbak. Kayaknya aku nggak dengar. Dengar kok. Oke, gimana rasanya? Tidur.
Semua oke mesti kok. Ya nggak apa-apa, yang penting energinya masuk. Ya kok kelihatan kok tekluk 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 gitu. Nggak ada rekamannya kalau ini ya? Ada, Ada ya? Oke. ada tuh bagian Pak Agung, bagian rekam-rekam. Ada kok direkam. Aman itu. Selama Pak Agung hadir tuh pasti ada rekaman. Iya, cuman kalau pakai ini agak kayak gini loh Pak, gangguan saya itu kalau pakai Google Meet itu. Tiba-tiba audionya berubah-ubah sendiri gitu. Hilang timbul, hilang timbul. Yang lain apakah ketiduran juga? Iya, kalau sing nyuara ki ngorok kabeh kaya ngono. Mbak Ana, apa kabar? Aku kalau baca chatnya kayaknya nggak bisa ini. Iya Mbak ada. Win, alhamdulillah baik. Dengar Dengar. suaraku kan? Dengar, dengar. Dengar. Alhamdulillah sehat. Yang lain ada yang mau sharing? Ini orang lama semua kan ya? Saya tak telurin siapa aja ini. Mbak Ana Nisa, Mbak Ana gimana Mbak Ana? Mbak Ana bobok ya. Ada Mbak Ana ya? Iya. Itu Mbak Sarah itu, Mbak Ana itu Mbak Sarah itu, yang itu Mbak Sarah. Pada ketiduran. Oke. Untuk hari Rabu nanti link webinarnya saya kirim di grup. Nah itu acara kita ini 20 Juni ya Pak ya? Apanya, Mbak? Rabu tanggal berapa sih kita milad kita? Oh, belum saya lihat. Kalau KWC 20 Juni. 20 Juni. Barengan dengan KWC. J. Heeh, J. 20 Juni. Jadi dalam rangka acara milad, webinar sangat ramai. Semoga yang di grup Sri Kandi bisa hadir. Jadi kita bisa sharing kegiatan kita selain meditasi. Tapi yang hanya Rabu ini ya, yang Rabu bulan depan udah nggak lagi. Ada yang mau disaringkan nih atau memang udah ketiduran semua? Kayak ketiduran semua. Anggun, iya Anggun. Oh iya, ini wis 12 kabeh ini. Iya. Udah pada nggak bersuara kok. Iya. Anggunnya kok nggak ada ya? Masa? Anggun mental kayaknya. Mental. Oh, mental. Mbak Dian juga tadi. Oh, Mbak Dian pakai yang ini ya. Saya telat masuknya Pak. Oh, J. Ini nggak bisa disetting admin ya Pak? Oh, nggak bisa kalau Jadi misalnya kalau Google itu, Meet itu. Kalau kayak Iya. Zoom ada foto Iya. telat udah. Jadi satu orang ya, Iya. ininya ya. Iya, kalau Iya, kelemahannya di situ memang. kalau Google Meet yang free begitu. Oh, jadi yang berbayar bisa ya? Yang berbayar bisa. Oh, no,
kayak gratisan. Iya. Kita bener-bener sinergi ya. Aku selalu ngerasa ini ya, Gimana? Gimana cerita lah? ngerasa apa ya? Maksudnya gini, nggak tahu ya, selama bergabung sama Mbak Win tuh, saya merasa selalu apa ya? Apa yang saya mau tuh terjadi gitu. Amin. Wes. Jadi gurumu itu gak rugi gitu loh, lek ngetokno ilmu itu. Jadi apa ya? Ya bukan apa ya? Maksudnya sesuatu hal, kejadian atau iya pokoknya yang diinginin itu, entah itu kejadian atau sesuatu hal gitu. Pokoknya kok bisa aja gitu. Mungkin Itu kalau karena buat orang, sudah kalau ini. buat orang, iya orang lain mungkin kayaknya hal sepele gitu. Tapi kok sesadar-sadarnya aku tuh kok ya, oh loh, kok kejadian sih? Kok kejadian sih gitu loh. Itu kalau kita sudah mencapai kesadaran biasanya gitu. Tapi kalau belum ya belum, sama aja gitu. Ya bukan dari aku sih. Ibaratnya aku itu cuman hanya nunjukin gitu loh. Ini lewat sini. Ternyata dirimu belok ke sana, belok ke sini, ya sama aja sih, enggak nyampe juga. Tapi Oh itu alam bawah sadar, ya gitu. Iya. Ya itu kekuatan pikiran, Mbak. Kekuatan pikiran dari Dari hasil sekian kita meditasi. dari sekian banyak yang di grup, mana yang sudah ini? Kan beberapa orang aja kan, yang memang benar-benar mau ngelakoni gitu loh, mau melakukan. Kalau yang sekedarnya ya gitu-gitu aja. Iya, aku kadang nyadar gitu. Hampir tiap hari tuh aku ngerasa tuh ada sesuatu ya, kejadian yang aku pengen nih dari pagi, aku pengen ini, hari ini aku pengen, hari ini ya yang ini aku pengen kayak gini, yang ini aku pengen. Itu kejadian loh. Iya. Dan itu berarti saatnya harus menjaga pikiran kita. Oh gitu, iya. Aku juga, dan aku belajar Pak, tentang menjaga itu memang. Pak, Jangan sampai pikirannya menyelakai orang, ciloko bener itu. Ntar kejadian nyesel. oh gitu ya. Ya aku berusaha menjaga yang pokoknya yang baik-baik lah. Tapi Iya. selama ini sih aku lebih kepada diri sendiri dulu ya. Iya. Gitu, nggak ke orang lain, tapi lebih ke diri sendiri dulu gitu. Nah terus apa ya? Ya memang gitu. Oh iya, terus Mbak, aku mau nanya kayak yang 5 kesadaran itu loh. Itu tuh nggak tahu ya, apa takutnya aku salah pengertian gitu. Apa maksudnya gini, kalau misalkan 5 kesadaran itu artinya kita menjaga gitu. Oh iya benar ya, tadi Bapak bilang menjaga ya. Termasuk sadar ngomong kayak gitu juga, kita jadi tahu gitu. Kalau saya ngomong kayak gini nanti kayak gini gitu. Jadi kita menjaga gitu, maksudnya kesadaran gitu ya Mbak ya? Iya, termasuk di pikiran. Kita Iya, mikir maksudnya begitu, gitu. apa yang kita ucapkan itu kan hasil dari yang kita pikir. Nah, sebelum kita berucap itu kan mengikir. Nah, itu yang dijaga di Iya. pikirannya dulu. Oh, nah itu aku sudah. Itu nanti Nah, ada. Ya. Kalau dulu belum ngikutin kayak gini, kita mau apa tuh nggak ada rasa getaran di sini. Tapi Iya, setelah betul. aktif, nanti ada kan piar gitu rasanya. Itu hati-hati kalau kita udah itu. Nah, aku lebih hati-hati, lebih hati-hati tuh ke anakku. Nah, sekarang tuh aku jadi kayak gini. Apalagi ke anakku yang kecil nih, dimulai tuh. Dan dia ngerasa gitu, kalau aku lagi feel-nya nggak baik gitu sama dia tuh dia ngerasa. Terus dia mulai yang biasanya tadinya mandiri, jadi nggak itu. Jadi nggak mandiri, balik lagi gitu. Jadi balik lagi jadi manja lagi, rewel Iya. lagi. Waduh, aku bilang. Kesiannya. Nah, aku baru tahu nih sekarang, kayaknya iya. Perasaan nih nggak enak nih aku tuh ngerasanya gitu, Mbak. Jadi dia ngerasa gitu kayaknya. Kalau aku lagi sebel sama dia tuh dia ngerasa. Akhir-akhir ini sih, karena dia kadang-kadang ngelakuin hal yang suatu kesalahan tuh yang dia lakukan
terjadi lagi, akhirnya aku jadi kesel gitu akhir-akhir ini. Iya. Nah, tapi efeknya dia merasa itu kalau saya ini tuh dia jadi pokoknya nggak mau jauh dari saya, mulai nggak mau jauh dari saya gitu. Biasanya kan ya nggak apa-apa ditinggal, yang biasanya dia nggak apa-apa gitu tidur sama kakaknya. Sekarang maksudnya dari umur sekarang dia udah mulai gede, udah kalau sekarang kan aku suka ingetin kamu udah 5 tahun, kalau bangun harus gini, udah mulai mandiri. Waktu 4 tahun ke belakang kan dia masih rewel, masih nggak mau gitu, bangun tidur itu masih nangis nyariin aku. Sekarang kok kejadian lagi gitu, padahal sebelumnya sudah mandiri. Karena Setiap anak dengan orang tua itu kan connect. Jadi ya Iya. ya itu pasti kan bisa merasakan, apalagi sekarang sering meditasi itu kan ininya lebih gede powernya untuk koneksi itu. Iya, Jadi iya, iya, iya. dipikirkan supaya dia bisa mengerti apa yang diinginkan, kita inginkan aja, yang bisa Mbak Lucy inginkan. Jadi semacam perintah gitu ya, komen, tapi bukan dari kata-kata ya, keinginan aja bahwa semoga anak ini mengerti begini begitu kan bisa nanti. Jadi tanpa harus diucapkan. Iya. Gitu ya. Iya, 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 iya. Terus saya pernah, nanti berpower. ya, hypnosleepy ya, hypnosleepy gitu, ya Mbak. Iya. Nah, saya pernah Untuk anak kecil. beberapa kali praktek. Nggak tahu mereka pas saya ngomong di telinga tuh, telinga mereka tuh mereka yang apaan sih gitu, kayak nolak gitu loh. Iya. Tapi nggak bangun kan? Enggak sih, nggak bangun, Anaknya cuman nggak yang bangun. enggak kebangun, cuman Apa itu? gitu kayak risih apa gitu di telinganya itu. Sebetulnya kalau mau menyampaikan juga Masih mikir aja bisa kok Mbak. Jadi misalnya pengen anaknya mandiri, ya udah dikerentek di hati itu, mbok anak saya mandiri begini ya gitu. Jadi Iya. nanti getarannya itu akan nyampe juga. Nanti tetap ada respon. Kalau itu sih Pak, saya tiap hari afirmasi itu. Kalau Iya. yang itu mah Iya. sama aja nggak tuh? Iya, bisa pakai afirmasi. Ya sama. Tetapi pikiran kita itu memang kita niatkan, Lebih kuat kita ya? arahkan untuk ke anak itu. Oh, baiklah. Iya. Iya, Jadi itu makanya. kayak channeling gitu lah, kayak channeling. Ya, ya kayak Bukan pakai pikiran. Apa Mbak? Apa? Keceling apa? Channeling. Apa ya? Oh, ngaling ya, nyambung Iya. gitu. Connect, Nyambung. kita connect. Nyambung. iya. Ya, siap. Kenapa sih dulu saya ajarkan hipnosis? Hipnosis itu bagi yang dasar-dasar lah, orang yang nggak mau, belum paham energi terlalu dalam, jadi ya pakai hipnosis. Jadi ya mana aja yang dirasa mudah. Tapi kalau sudah mulai bisa mengendalikan energi, sudah mulai bisa telepati lah ibaratnya, dirimu tuh kalau udah makin itu kan makin bisa telepati ya Pak, sebutannya Iya. ya. Udah bisa telepati ya, tinggal pakai pikiran gitu. Oh, jadi kalau udah nyampe ke situ berarti udah bisa telepati gitu pakai pikiran ya? Iya. Iya, bisa. Tes aja ke suami gitu. Nanti tiba-tiba nelpon itu. Pernah sekali, pernah. Itu udah bisa berarti koneksi. Pernah Jadi sekali, dia kayak, terus adik anakku aku tak lebih langsung bilang gini, "Duh, aku baru aja lo mikirin papi suruh telepon, kok tiba-tiba dia chat gitu." Iya, Terus anak saya, iya katanya. itu kan sama Mbak. Sama waktu Mbak Lucy mikir suami kan langsung telepon. Itu sama Iya. ketika tadi dibilang kalau kok apa yang diinginkan kejadian. Nah, Iya. itu kan cuma ini bukan dengan orang tapi dengan semesta. Nah, semestanya yang Menyampaikan.
terkondisi untuk mewujudkan itu. Itu sebetulnya kan perintah pada semesta. Oh gitu. Ye. Iya 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 iya. Dicoba dulu ke hal-hal ringan dulu Mbak Lucy. Iya. Hal ringan, misalnya ingin sesuatu apa, yang ringan-ringan dulu lah, jangan yang kelas berat dulu. Oh, berasa itu tiap hari itu. Yang bikin orang apa nggak yakin dengan dirinya kan dia langsung kelas berat dulu. Ya, 100 betul. juta sebulan gitu kan. Nah, kelas berat Iya. lah justru. Nah, ini. Jadi ya susah, apalagi dia nggak ada alatnya untuk itu. Gitu kan biarpun Iya, kita afirmasi ya ada ininya juga. Biarpun Siap, ada siap, juga siap. kejutan-kejutan tiba-tiba entah dapat undian atau apa itu ada juga, tapi paling mudah lagi kalau memang kita ada kendaraannya lah istilahnya gitu. Iya iya iya. Jadi coba dulu hal-hal ringan, misalnya suami kenaikan pangkat atau apa gitu kan. Iya iya iya. Itu tuh kan hal-hal Lagi-lagi kalau kebanyakan gimana tuh Mbak? Misalnya kita misalnya misalnya salah satu-satu. oh satu-satu ya siap. Soalnya sama-sama dibutuhin pada bersamaan dong gimana dong? Kalau kebanyakan jadi nggak fokus kan. Yang paling yang paling urgent aja ya. Iya. Oke. Ini yang paling urgent. Jadi itu Siap. benar-benar kita inginkan. Gitu loh. Jadi kalau sistem LOA itu juga gini, ada alasan kita untuk menginginkan itu. Jadi ada memang benar-benar iki loh sing tak butuhkan gitu. Ada orang minta tapi sebenarnya itu bukan kebutuhan dia. Iya, iya betul. Ada yang kayak gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau memang itu yang benar-benar urgent, penting. Nah, itu Iya, lebih iya, cepat. Ini nggak usah pakai sistem LOA yang kita sudah belajar LOA ini itu. Ini cerita lucu lah, cerita kuyonnya. Iya. Masih Parko tuh kan hobi Iya. banget mobil. Jadi anaknya kan mau pulang ke Semarang kan Hobi apa Mbak? apapun Gak jelas kok. Putus-putus soalnya. togel. Oh ya, oke. Togel. Terus Jadi anaknya itu mau balik ke Semarang. Wah, besok mau ke Semarang bikin tiket dalam kondisi yang nggak ada uang sama sekali. Mhm. Jadi dia itu nangis di pojokan, kan orang Kristen toh. Ya Tuhan, anakku mau pulang, nggak ada duit buat beli tiket. Pasang nomor tuh dapat nomor 1. Jadi kan memang dia benar-benar butuh gitu loh. Jadi kan benar-benar dia meminta itu, benar-benar butuh gitu. Itu yang Jadi orang dengan nggak cara pakai apapun LOA. ya. Iya, jalannya bisa apa aja. Iya ya. Gitu. Ya maksudnya kalau orang yang normal pasti kan itu kan togel gitu. Kok bisa sih? Iya. Jadi ya jadi lucu gitu kan, ketawa mikir-mikir. Kan kalau ngantar anaknya ke bandara kan pasti mampir ke rumah saya kan. Oh iya. Wah, kemarin ponakanmu mau pulang aku nangis di pojokan nggak punya, aku jangan duit sama sekali. Coba tahu benar tuh. Kan berapa juta? 9 juta kan itu. Iya. 5.000. 5.000 Wow. dapat 9 juta. Wow, keren. Banyak orang gitu loh. Jadi aku ketawa. Kok Yuti kasih ya aku gitu. Jadi ya ini hal-hal yang Lucu ya karena dia benar. mintanya benar-benar butuh kan. Butuh Iya, iya, banget iya. gitu. Nggak ada lagi, dia benar-benar surrender minta ke Tuhannya. Ke Tuhan. gitu. Jadi ya dikasih dengan jalan itu. Jadi tidak tahu. Bisa ya. Misalnya dirimu banyak sekali nih permintaannya, keinginannya, tapi pilih dulu yang paling penting dan itu benar-benar bermanfaat. Kan ada orang kadang beli mobil, padahal nggak perlu-perlu amat mobil itu. Iya betul. Iya. Itu yang kadang suka zong itu. Yang Iya. suka zong itu. Tapi ketika kita memang membutuhkan itu, berdesak dengan itu, nah itu channelingnya cepat banget itu. Iya iya. Yang lain Mbak Dian udah ada gift apa nih Mbak Dian? Kalau Mbak Lucy ini udah lama memang, jadi jangan dipikir ini proses
prosesnya beliau ini lama banget, sama juga dulu keluar masuk bulat air. Sampai durhaka segala ya. Bulat karu-karuan gitu. Jadi sekarang udah bisa ketawa, udah lain lah, penampilannya pun lain. Ya setelah healing kan tenang. Nah, nanti sebetulnya ada kok teknik untuk apa loa itu mewujudkan keinginan itu ada. Jadi intinya kan itu cipta rasa karsa itu harus menyatu. Nah, yang susah itu bedakan rasa dan keinginan itu. Sebetulnya kan ya mungkin kan pengen beli apa, pengen punya apa, itu kalau manusia kan pasti ada ya. Cuman kan sebenarnya apakah itu benar-benar diinginkan, itu yang harus dikenali gitu. Ya kalau orang menginginkan itu sebetulnya ya tidak perlu alasan, tidak perlu apa, tapi kalau gambarannya kayak orang jatuh cinta lah. Orang jatuh cinta itu kan ya banyak, misalnya kan kalau saya laki-laki ya banyak orang cantik kan. Nah, tapi belum tentu saya melihat cantik itu jatuh cinta, tapi kadang sama orang ini jatuh cinta itu kan nggak mikir bahwa apakah nanti diterima atau ditolak, tapi kan pengennya memiliki itu. Rasa itu mirip dengan rasa itu ketika kita mewujudkan mengenal benar bahwa itu memang benar-benar keinginan kita. Jadi dulu saya juga saya sih sering praktek itu, dari yang sepele, dari yang misalnya ini praktek ini mau pergi naik kereta. Nah, saya pengen nanti, kalau dulu kan harus antri dan sebagainya kan, itu belum tentu dapat tiket, belum tentu tempat duduk. Nah, itu saya latih, nanti saya datang stasiun dapat tiket dan saya dapat tempat duduk. Dengan keyakinan seperti itu ya terwujud. Waktu saya buka usaha juga begitu. Ketika sepi, udah usaha promo kemana-mana masih sepi, ya pakailah itu. Saya bayangkan rame, ya seminggu bener kejadian. Ya semacam itu. Kuncinya ya apa? Pikiran itu hening dan benar-benar itu dari rasa kita itu muncul di situ. Nah, nanti tinggal bayangannya itu, yang visualnya itu yang seperti apa yang kita inginkan. Saya ya hampirlah semua kehidupan pasti begitu, pakai itu keinginan itu. Cuma mulai kesini kan saya udah mulai tidak ke arah yang itu kan, yang penting pengejarnya kan ketenangan kayak gitu. Iya. Iya. Sesuai umur ya Pak ya? Iya, karena ini loh, saya sudah meninggalkan dunia hitam. Oh iya. sekarang dunia putih ya. Ilmunya ilmu putih sekarang ya. Iya loh, dulu saya tuh waktu muncul mobil Xenia, baru waktu pertama kali muncul Xenia itu, tiap ketemu itu saya sama anak sama istri kan, Xenia gitu. Jadi ikuti terus gitu. Nggak sampai ya sekitar 3 bulan bisa beli. Wow, keren. Memang kayak orang gila ya, kayak orang anak-anak, tapi ya itu mewujudkan keinginan kita. Kita akan dituntun ke situ sebetulnya. Bukan terus ajaib itu terwujud, itu enggak. Kita itu akan dimudahkan diarahkan ke situ. Ya tadi ceritanya Mbak Wiwin tadi, yang adalah enek lotre tuku gitu loh. Mungkin kalau nggak ada lotre, mungkin ada apa gitu, mungkin bisa orang ngasih uang karena jasa atau juga apa gitu. Lotre itu kan hanya sarana saja supaya itu terwujud. Iya. Iya. 5.000 ke 9 juta, Bu. Jadinya seperti itulah, bertahap. Nanti kalau yang belum, kenapa kok aku nggak bisa? Itu karena masih pikiran kita bercabang, karena masih ruwet.
Iya. Itu mau ngirim sinyal itu sinyalnya juga nggak nyampe wong sing kita aja masih transmitternya masih gelombangnya acak-acakan. Jika gelombangnya bagus ya radio saja lah, kayak radio gitu kan. Kalau jelas ya kita terimanya jernih, suaranya terang. Jika nggak bagus ya keresek gitu. Kayak gitu sih. Iya. Baik, udah lewat 4 menit. Kalau nggak ada Oke. yang mau sharing yang lain, nanti bisa lanjut di itu. Terima kasih Oke. Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat malam. Iya. Sampai berjumpa di hari Rabu. Makasih Mbak Win, makasih Pak Makasih, Agung. teman-teman. Terima kasih Mbak Makasih Wiwi. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agung. Istirahat. Terima kasih Mbak Wi.